Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Dampak kenaikan harga minyak goreng kemasan. Minyak goreng curah kini mulai langka di Kota Bukit Tinggi. Bundo Kandung Komplek Flamboyan gelar makan bajambah sambut datangnya bulan suci Ramadan. Usai mencuri di beberapa tempat, polisi mengenali wajah pelaku karena terekam di kamera pengintai yang dipasang korban. Dalam rekaman tersebut terlihat dengan jelas jika pelaku tak menyadari jika ruangan tempat dirinya mencuri dipasang kamera pengintai. Seperti yang dilakoninya saat menggasak uang di laci sebuah rumah makan. Dengan santainya, Adi beraksi membuka laci yang menyimpan uang tunai. Padahal lokasi tersebut dipasang kamera pengintai oleh pemiliknya. Semua aktivitas Adi terekam dengan jelas. Sukses menggasak uang tunai, Adi berpindah ke toko lainnya yang menjual telepon genggam. Di toko itu, puluhan telepon genggam disikatnya dan dibawa kabur. Lagi-lagi, kamera pengintai yang dipasang pemilik berhasil merekam semua aksinya. Pemilik kedua toko itu melaporkan kasus yang menimpanya ke Polsek Bukit Tinggi. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengenali wajah pelaku yang terekam kamera pengintai. Karena bagi polisi, Adi Julias bukanlah pemain baru. Yang bersangkutan baru saja bebas dari lembaga pemasyarakatan beberapa minggu lalu. Adi dijebloskan ke penjara karena kasus yang sama. Berbekal rekaman kamera pengintai itu, Adi ditangkap polisi di daerah Guguk Bule, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan. Saat itu, Adi dihentikan oleh beberapa orang yang berpakaian bebas. Residivis ini tak berani melawan karena dirinya mengetahui jika yang menghadangnya adalah polisi. Hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi terungkap beberapa kejahatan yang dilakoninya usai bebas dari penjara. Selain mencuri di rumah makan dan toko yang menjual telepon genggam, Adi juga pernah menggasak isi kotak amal sebuah masjid. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 21 buah telepon genggam senilai 25 juta rupiah dan belasan juta rupiah uang tunai yang dicuri Adi dari rumah makan dan kotak amal masjid. Polisi juga menyita peralatan Adi untuk mencuri, yakni obeng, linggis, dan tang. Berhasil menangkap pelaku pada tanggal 16 Maret 2022 di Kelurahan Guguk Bule yang berinisial S, di mana pelaku telah melakukan pencurian di 8 TKP, 3 dari antaranya telah melapor kepada kita yang kerugiannya lebih kurang secara keseluruhan total 40 juta. Yang barang bukti yang kita sita berupa yaitu ada 7 daripada handphone dan 2 kotak amal. Modus yang dilakukan dengan cara merusak kaca nako dengan pintu. Residivis ini kini harus mendekam di tahanan Mapolsek Kota Bukit Tinggi untuk proses hukum atas kejahatannya. Polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Lomba mengaji antar Kori dan Kori Cilik yang digelar oleh sebuah stasiun televisi swasta diminati banyak orang. Salah satunya Hamda Sakia Dahlan yang baru duduk di kelas 2 sekolah dasar. Sebagai seorang murid sekolah dasar, Hamda Sakia Dahlan tak jauh beda dengan teman-teman seusianya. Setiap pagi bersiap berangkat ke sekolah, mulai dari mandi, mengenakan seragam, serta menyiapkan keperluan lainnya. Namun yang berbeda, sebelum berangkat, Syakia menyempatkan diri membaca beberapa ayat Al-Quran. Marlinda, sang ibunda, selalu tekun membimbing dan mengajarkan anaknya agar kelak menjadi seorang qori'ah hebat. Sebab bakat Syakia sudah terlihat sejak duduk di bangku taman kanak-kanak
dengan menjuarai berbagai lomba tilawah hingga ke tingkat Provinsi Sumatera Barat. Di sekolah, Syakia sering dipercaya memimpin doa serta mendampingi teman-temannya membaca Al-Quran. Untuk menggapai cita-cita anaknya menjadi seorang qori'ah profesional, orang tua Syakia memang penuh perjuangan. Bahkan dalam aktivitas bermain atau berwisata pun, orang tua Syakia tak lupa mengajarkan anaknya membaca Al-Quran. Sholat subuh, siap sholat subuh, siap mandi pakai baju sekolah, siap pakai baju sekolah, mengaji, siap mengaji, makan, siap makan, berangkat di sekolah. Memang itu kami batasi, kadang memang adalah anak ini berontak, cuman kami beri arahan sedikit. Kadang-kadang dia paham, kalaupun dia ada bermain kami temani, kadang kita bawa main ke pantai sambil membaca Al-Quran juga. Lomba mengaji untuk qori'ah cilik yang digelar sebuah televisi swasta nasional mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Pariaman. Melalui instruksi Dinas Pendidikan, pihak sekolah berupaya menjaring anak didiknya agar bisa berlomba di tingkat nasional. Kota Pariaman sangat mendukung kegiatan qori cilik di SCTP dan Indosiar ini. Hal ini kami buktikan, baru saja kami mendapatkan informasi dari perwakilan SCTP dan Indosiar di Pariaman. Kami langsung mensosialisasikannya kepada sekolah-sekolah. Alhamdulillah ada sekolah kita yang dapat diterima dan lulus dalam seleksi ini. Lomba mengaji antar qori'ah cilik Indonesia yang digelar oleh sebuah stasiun televisi swasta nasional ini bertujuan untuk mencari anak-anak berbakat dalam membaca Al-Quran yang berusia di bawah 14 tahun. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Ada sebuah tradisi yang rutin dilakukan oleh kaum Bundo Kanduang di Kompleks Flamboyan, Kelurahan Flamboyan Baru, Pusat Kota Padang, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi tersebut adalah makan bajamba yang digelar di samping pos pemuda Kompleks Flamboyan. Namun prosesi sebelum acara makan dimulai juga tidak kalah menarik. Kaum ibu di sini berpakaian tradisional dan juga mengundang tamu khusus. Kali ini tamu undangannya adalah Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Sumatera Barat. Seperti halnya tradisi makan bajamba di ranah Minang, tidak lepas dari petatah petitih adat yang disampaikan oleh para pemuka adat setempat sebelum acara makan bersama dimulai. Semua makanan yang disediakan merupakan masakan kaum ibu yang tinggal di Kompleks Flamboyan ini, yang merupakan bagian dari partisipasi mereka dalam menyukseskan acara makan bajamba tersebut. Kegiatan ini rutin dilakukan oleh Bundo Kanduang Kompleks Flamboyan setiap tahun sebagai ajang silaturahmi sekaligus wujud kegembiraan akan datangnya bulan suci Ramadan. Acara ini merupakan acara silaturahmi antar warga Kompleks Flamboyan. Sekaligus kita persiapan dalam memasuki bulan suci Ramadan. Kita semua warga saling bermaaf-maafan dan mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan supaya kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau menyatakan kekagumannya terhadap tradisi yang tetap dijalankan oleh Bundo Kanduang dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi semacam ini patut dicontoh oleh masyarakat Kota Padang yang lain. Sangat luar biasa nih ya. Ramadan masih lebih dari 10 hari lagi, tapi ibu-ibu di Flamboyan sudah melakukan. Barang siapa yang gembira menyambut Ramadan, Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Jadi ibadah kita mungkin besar. Karena kekompakan itu ketika kita kompak tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Dalam bentuk apa saja, membangun rumah pun mampu, ya. Jadi saya kagum dan bangga kepada masyarakat Flamboyan ini dan semoga saja dicontoh oleh RT, RW dan kelurahan lain. Menariknya, kegiatan Bundo Kanduang Kompleks Flamboyan ini juga mendapatkan dukungan penuh dari kaum bapak dan para pemuda di kompleks tersebut. Laude Johardia Anse melaporkan dari Padang.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.